Kekaguman saya kepada adab mantan presiden kita Pak Jokowi bukan cuma karena cerita, tapi juga pernah satu waktu sekitar tahun 2019 dan 2023 itu saya mendapatkan tugas untuk berdinas di kota Solo. Saya bukan pegawai pemerintahan, tapi lebih ke pegawai swasta. Saya pernah dapatkan satu kejadian unik di periode beliau menjabat sebagai presiden, yaitu kejadian yang menurut saya benar-benar menginspirasi, bahwa beliau sekalipun memiliki jabatan sebagai seorang presiden, tetap pada saat beliau pulang ke Solo itu merasa sebagai rakyat biasa. Mungkin secara protokoler kenegaraan tidak terlalu tepat lah ya, tapi ada pesawat. Menurut saya ini langka, dan itu menambah kekaguman saya kepada beliau sebagai seorang pemimpin besar, seorang yang mulai adab yang luar biasa, seorang yang benar-benar rendah hati, dan seorang yang benar-benar tahu dari mana asalnya. Beliau dari rakyat kecil, bukan siapa-siapa, terus Allah muliakan menjadi seorang pemimpin besar. Ini cerita kecil sedikit aja. Karena beliau adalah seorang pejabat negara presiden, tentu protokoler negara itu menjaga, dan itu memang ketentuan undang-undang ya. Tapi ada satu kejadian unik, beliau rumahnya di sekitar Sumber itu satu waktu pernah pergi ke teman kecilnya sendirian tanpa diketahui siapa-siapa, pergi ke rumah teman kecilnya dan cuma minta minum teh hangat. Tidak lama cerita-cerita, duduk tanpa ada orang yang tahu, karena teman kecilnya itu sahabatnya Pak Jokowi. Sampai tiba-tiba Pas Pampres mengetahui dan memblokade area, kira-kira begitu ya. Beliau dengan santainya cuma bilang, saya mau pulang dulu mas, karena Pas Pampres udah tahu saya di mana, daripada nanti jadi rame ya. Jadi kayak anak kecil yang main ketahuan sama orang tuanya terus terpaksa pulang, kira-kira begitulah. Adab-adab itulah yang menurut saya kadang saya sampai merinding kalau melihatnya dan mendengarnya juga. Jadi itu hal yang bisa saya pelajari dari beliau. Sekalipun beliau pejabat yang besar, pejabat tertinggi di negara ini, tapi beliau tetap merasa bahwa saya ini rakyat biasa, hanya memiliki amanah jabatan. Itu aja cerita saya pagi ini. Keren juga itu. Selamat pagi, semoga apa yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang baik-baik kita bisa ikutin. Selamat pagi. Saya mengagumi Bapak Insinyur Joko Widodo sejak beliau menjabat sebagai wali kota. Ya, kita sama-sama mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Tapi saya mengagumi dalam karena sikapnya, pembawaannya, dan caranya untuk membangun attitude-nya, menghadapi apapun, ketenangannya, kerendahan hatinya, itu saya sukai. Kekaguman saya itu ternyata sempat jadi blunder pada saat periode kedua kalau nggak salah ya, 2019. Saya disebut cebong, saya dikucilkan, kemudian saya juga dianggap tidak agamis, kira-kira begitulah, tidak paham agama. Tapi saya belajar dari beliau, beliau aja yang dihujat, yang dihina, dimaki, dicaci sejak dulu aja tidak pernah membalas kok, diem aja. Ya kita pun ya diem aja, jadi ya mau dihujat apapun, mau dihina apapun, mau dikelompokkan dalam golongan apapun, ya kita mah enggak lah, enggak usah ngebales.
Nah, itu termasuk nilai yang saya pelajari dari eh, pribadi Insinyur Joko Widodo, bahwa tidak usah reaktif terhadap apapun yang mungkin tidak ideal buat kita. Ya nggak apa-apa. Kemudian berlanjut di periode keduanya beliau, ada lagi katanya jadi orang kok warga Indonesia tapi kok mendukung orang yang membackup oligarki. Apalagi saya bilang ini, jadi Apalagi difitnah tuh. lagi, katanya jangan-jangan juga bagian dari orang-orang yang eh, tahu bahwa presidennya punya ijazah palsu, dibiarin, nggak mau berjuang, nggak mau apa. Ya kembali lagi bahwa saya mengagumi beliau dan mengikuti caranya. Jadi sekalipun dikucilkan dalam tanda petik ya, atau dianggap aneh gitu ya, saya nggak reaktif, nggak saya balas, ya biarin aja. Yang selama ini saya ikutin ya mungkin seperti itulah, maksudnya nggak usah dibalas kalau memang nggak perlu, karena prinsipnya kan sama. Orang yang mengagumi kamu nggak butuh pengakuanmu, dan kita juga nggak perlu teriak-teriak sama orang-orang yang memang di luar orang yang mengagumi kita. Ya biarin aja. Jadi itulah nilai dari Pak Insinyur Joko Widodo yang saya banyak pelajari, melatih mental untuk apa ya, tetap menjadi diri sendiri, tidak perlu reaktif, rendah hati, menghormati, menghargai, dan tetap melihat manusia itu tetap manusia. Dan yang utama satu nih, manusia punya dua sisi, jelek dan bagus dan baik. Kita mau lihat dari sisi apa? Kalau dominan kitanya baik, ya kita melihat orang lain pun insya Allah akan baik. Kira-kira begitulah. Karena distorsi untuk melihat orang jelek itu tetap ada aja. Sekali lagi terima kasih Menarik. Insinyur Joko Widodo yang telah memberikan teladan tentang kepemimpinan, tentang sikap, tentang kerendahan hati, dan tentang kematangan dalam pribadi. Selamat siang. Ya, saya sepakat ya. Berapa kali tidak terhitung Pak Jokowi ini diserang itu oleh kader-kader PIDIP dengan sangat frontal. Tapi anehnya sampai beliau purna tugas ya, sampai hari ini bisa dikatakan saya belum pernah dengar Pak Jokowi balas PDIP. Gitu ya teman-teman, dalam arti beliau kan diisukan dipecat PDIP, tapi nggak pernah balik nyerang. Itu entah nyerang Bu Mega, kayak entah nyerang Deddy Sitorus, kayak entah nyerang membalas Hasto, kayak yang sudah terus menyerang Pak Jokowi itu nggak pernah. Nah inilah yang disebut Pak Jokowi itu tidak reaktif, dan lawan-lawannya sebenarnya makin pusing ya, karena Pak Jokowinya nggak pernah mau balas gitu. Jadi semakin panas, semakin pusing, diserang keras. Ini orang kok nggak pernah balas, kok nggak terpancing untuk balas. Jadi itulah yang dinamakan mungkin adab tadi, dan itu menurut saya sih bukan bukan level biasa lagi, itu udah tinggi lah ya teman-teman. Orang dia membiarkan dirinya diserang terus, tetapi nggak dibales kok. Ini kan levelnya itu bukan level standar lagi, tapi ini udah di atas rata-rata ya. Kalau kita dikritik dengan tidak adil, apalagi fitnah misalnya, pasti nggak terima kan. Tapi anehnya Pak Jokowi ini diam aja, nggak pernah mau bales ya. Jadi ini sih udah benar levelnya itu sudah bukan biasa-biasa lagi ya teman-teman. Mungkin itu yang jadikan beliau pemimpin tertinggi, karena tidak semua orang ya bisa di level beliau gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.